ini Contoh simbiosis parasitisme. Jadi itu yang dirugikan adalah pohonnya dan yang mendapatkan keuntungan adalah tanaman saya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, tanaman anggrek dengan pohon belimbing. Tanaman anggrek menumpang hidup pada pohon belimbing. Kemudian ada cacing tanah dengan pohon asam. Cacing tanah mendapat nutrisi dari pohon asam dan pohon asam menjadi tumbuh dengan subur. Simbiosis komensalisme, di sini sudah ada pohon jenistri dan tanaman anggrek. Tanaman anggrek merupakan pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup, dan pohon jenistri merupakan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena pohon anggrek hanya menempel tetapi tidak menyerap nutrisi dari pohon jenistri. Kemudian di sini ada contoh simbiosis parasitisme, yaitu ulat dengan daun bayam. Pihak yang diuntungkan adalah ulat dan pihak yang dirugikan adalah bayam. Ulat mendapatkan nutrisi atau makanan dari daun bayam dan daun bayam itu dirugikan karena mengalami kerusakan. Berikutnya ada simbiosis mutualisme. Di sini pihak pertama yang diuntungkan adalah semut karena semut mendapatkan madu dari kutu daun, dan pihak kedua yang diuntungkan juga kutu daun karena kutu daun mendapat perlindungan dari predator oleh semut. Baik, saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme. Di antaranya nyamuk dan manusia. Simbiosis mutualisme antara nyamuk dan manusia sebenarnya sangat terbatas karena nyamuk sering dianggap sebagai parasit yang memungkinkan manusia. Namun ada beberapa contoh simbiosis yang lebih luas dalam ekosistem yang melibatkan nyamuk. Namun ada satu contoh di mana hubungan antara nyamuk dan manusia bisa dianggap sebagai simbiosis yang lebih netral atau bahkan menguntungkan bagi ekosistem secara keseluruhan. Misalnya nyamuk betina menghisap darah manusia untuk mendapatkan protein yang diperlukan untuk berkembang biak. Sementara manusia bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan nyamuk dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem seperti menjadi bagian dari rantai makanan pada predator seperti burung atau kelelawar. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu. Simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu adalah contoh hubungan yang saling menguntungkan antara kedua organisme. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Yang pertama, kupu-kupu mendatangi bunga untuk menghisap nektar yang terdapat di dalam kelompok bunga. Nektar ini merupakan cairan manis yang disukai oleh kupu-kupu dan menjaga sumber energi bagi mereka. Yang kedua, selama proses menghisap nektar, kupu-kupu secara tidak sengaja membawa serbuk sari dari bunga satu ke bunga yang lain. Yang ketiga, menyerbukan ini penting bagi bunga karena memungkinkan mereka untuk menghasilkan biji yang merupakan langkah tujuan dalam reproduksi tanaman. Yaitu manfaatnya dari pihak kedua. Untuk keduanya, yang pertama, bunga itu mendapatkan penyerbukan yang memungkinkan mereka untuk berkembang baik dan menghasilkan biji yang baru. Yang kedua, kupu-kupu mendapatkan nektar yang
diperlukan untuk melangsungkan hidup dan energi mereka. Lalu yang terakhir ada simbiosis mutualisme antara semut dan bunga. Simbiosis mutualisme antara semut dan bunga adalah contoh hubungan yang saling menguntungkan antara kedua organisme. Semut dan bunga bekerja sama untuk keuntungan masing-masing, yaitu yang pertama, semut melindungi bunga. Beberapa jenis bunga seperti tanaman dari keluarga Acacia mengeluarkan nektar atau zat manis lainnya. Yang kedua, semut menyebarkan biji. Selama itu beberapa bunga juga mengandalkan semut untuk membantu dalam menyebarkan biji mereka. Tanaman biji menghasilkan biji dengan elaiosom, bagian biji yang berlemak dan berwarna cerah yang disukai oleh semut akan membawa biji ini sering mereka dan setelah memakan ekosistemnya. Manfaat untuk kedua belah pihak antara semut dan bunga. Yang pertama, bunga. Tanaman mendapatkan perlindungan dari semut yang mengusir herbivora dan kompetitor serta menyebarkan biji yang lebih luas melalui tindakan semut. Yang kedua ada semut. Semut mendapatkan nektar sebagai sumber makanan atau protein elaiosom dari biji yang mereka bawa ke sarang. Simbiosis ini menjelaskan saling menguntungkan karena semut mendapatkan makanan atau tempat untuk berkembang biak, sementara bunga mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam penyebaran bijinya. Terima kasih. Simbiosis komensalisme. Pada simbiosis komensalisme, satu pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lain. Tumbuhan sirih yang merambat pada pohon jeruk mendapatkan sinar matahari dan tempat tinggal, sedangkan pohon jeruk tidak terpengaruh oleh keberadaan sirih. Ya, seperti yang kita lihat, potongan video tersebut memperlihatkan padi di sawah. Di sawah ada salah satu simbiosis parasitisme, yaitu padi dan warang. Warang sebagai hama menempel pada tanaman padi dan dapat merugikan petani karena gagal panen. Warang dapat membuat tanaman padi menjadi kerdil atau tidak tumbuh secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis mutualisme, yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan karena kupu-kupu mengambil nektar bunga sebagai makanannya, sedangkan adanya kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. Ya, kemudian yaitu ada bunga anggrek dan pohon, termasuk simbiosis komensalisme. Kenapa? Karena satu pihak diuntungkan, kemudian pihak lainnya tidak rugi dan tidak juga untung. Dalam video, anggrek diuntungkan karena mendapat tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis, sedangkan pohon tidak terpengaruh.